Iran dulu. Aku nggak beli kan emang aku senang gerak balik sih ya. Soalnya jadi aku kalau kamu sih aku tahu. Tapi aku sih aku lebih wah ini satu itu ini kan nggak jelas. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabarnya? baik. Apa ada lemes ya? Pagi belum sarapan? Belum ya, ya. Nanti kalau istirahat sarapan dulu. Oke, kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Diawali dengan berdoa dulu. Berdoa menurut dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Ayo, kenapa Mbak Tika? Mbak ada sebelah sih. Bolos. Oke. Ada lagi? Putri kenapa? Bolos juga. Ini kok pada membolos semua ya? Ini Bu. Ini kenapa? Ini ya Lisa juga membolos Bu. Tadi saya lihat Saya pacaran Bu. Ya. Kok pada banyak yang membolos di kelas ini? Staffnya bolos sama kacarnya. Kalian jangan meniru yang tidak baik ya. Ya Bu. Oke. Mbak Tika sepatunya dipakai dulu. Masa nggak pakai sepatu? Tunggu Bu. Ayo dipakai dulu. Yang bagus dong kan udah mau lulus. Wah. Oke. Semua sudah siap ya mengikuti pelajaran PPKN pada pagi hari ini? Ya. Oke, kita akan belajar tentang memahami konsep dasar koma. Nah, nanti Ibu akan memberikan kalian tugas, nanti tugasnya berkelompok. Karena sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa itu koma. Ibu ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa yang akan terjadi di sekolah jika tidak ada aturan? Ada yang bisa menjawab? Apa Mbak Tika? Berantakan. Berantakan. Tidak Oke. teraturan. Ya, betul. Seenaknya sendiri. Betul, ya, betul. Oh, Mbak Tika. Jadi kalau di sekolah kita tidak menaati aturan, maka hidup kita akan tidak teratur, berantakan seperti yang dikatakan Mbak Tika. Nah, coba kalian sebutkan contoh norma yang ada di sekolah. Ada norma apa aja? Kita kemarin sudah belajar loh, ada apa aja? Ada norma agama, kesusilaan, norma dan norma agama. Ya Bu. Norma hukum. Nah, itu. Oke. Ibu rasa kalian sudah paham tentang materi kita sebelumnya. Kalian juga bisa menyebutkan norma apa saja yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya apakah kalian pernah menaati dan melanggar aturan yang ada di sekolah dari keempat norma tadi? Ya, yang pernah melanggar pasti pernah ya. Apalagi kalau norma ya. Jarang ikut ibadah berarti. Ya. Norma hukum apa tidak mentaati kata membawa helm. Kamu di sekolah. Kalau berangkat nggak pernah pakai helm. Iya. Bisa ya. Apa naik angkot nggak bawa helm? Disupirin. Oke. Ngeri banget gitu. Oke. Pasti kalian sering melanggar, tapi di balik pelanggaran yang kalian lakukan, kalian juga pasti menaati apa saja. Sering kalian taati, contoh kecil. Doa sebelum makan. Ya, betul. Bapak agama ya. Lalu Menyapa semuanya tua setidak guru. Berangkat lebih awal. ya, yang Peraturan. yakin. Iya. Mbak Mega itu udah sering melanggar tata tertib. Oke. Jadi
Ibu rasa cukup bagus kalian sudah menaati ya, walaupun kalian sudah sering melanggar, tapi ya semoga pelanggaran yang kalian lakukan ke depannya dikurangi. Jangan sampai sering melanggar. Karena kan tadi kalian sendiri yang bilang kalau nggak menaati aturan, ya berantakan. Ya Bu, ya Bu. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Nanti kalian akan membuat sebuah kajian wacana tentang proses pembuatan norma yang berlaku di sekolah berdasarkan pelanggaran norma yang sering terjadi di sekolah. Selanjutnya, melalui diskusi kelompok, hasil kajian wacana, proses pembuatan norma yang berlaku di sekolah, peserta didik menegosiasi untuk melakukan kesepakatan mematuhi norma. Dan yang terakhir, melalui pembuatan statuta komitmen norma yang berlaku di sekolah, peserta didik merancang kesepakatan bersama untuk dipatuhi. Nah, nanti kalian diperbolehkan menggunakan handphone ya dan internet untuk mencari informasi mengenai pembuatan. Nah, ini tadi pengertian norma. Ya, Ibu rasa kalian sudah paham. Lalu macam-macam norma yang kalian sebutkan tadi ada 4 ya. Nah, kita masuk ke tugas kelompoknya. Nanti Ibu akan membagikan lembar kerja. Nah, ada 2 tugas. Yang pertama itu nanti kalian diskusikan dengan kelompok. Ada beberapa pertanyaan di sini. Nanti kalian boleh menggunakan internet. Nah, soal-soalnya itu meliputi apa saja kajian norma yang berlaku di sekolah, kemudian mengkaji literatur pembuatan tentang pembuatan peraturan yang itu bisa di sekolah atau di negara. Nanti di sini sudah ada keterangan soalnya. Selanjutnya, kalian juga harus bisa menemukan bentuk pelanggaran beserta sanksinya dan mengidentifikasi pelanggaran apa yang sering terjadi di sekolah, terutama yang sering dilakukan peserta didik. Nah, nanti itu akan menjadi dasar kalian mengerjakan mind mapping-nya ya. Selanjutnya, untuk tugas yang kedua, nanti setelah kalian selesai mengidentifikasi pelanggaran yang sering terjadi di sekolah, kalian membuat mind mapping yang isinya itu tentang komitmen untuk perubahan sikap dari setiap pelanggaran norma yang berlaku di sekolah. Contohnya itu misalkan norma agama, pelanggarannya kan tidak mengikuti ibadah bersama di sekolah. Nah, komitmen perubahan sikapnya itu berkomitmen untuk selalu mengikuti kegiatan ibadah di sekolah. Itu apakah ada yang mau ditanyakan dahulu? Ya, baiklah, lembar kerjanya. Nah, nanti kalian berkelompok ya. Oke, waktu pengerjaannya 30 menit dari sekarang. Kalau misalkan ada yang kesulitan, boleh bertanya. Sampai mana mengerjakannya? Oh, nanti nggak usah dapat nilai ya, Pak? Iya, bisa ada yang sulit. Aja kamu mau diinfo kayak sampai mana Mas Agung? Mas Agung ngantuk ya kayaknya ya. Sudah selesai soalnya. Oh, selesai. Oke. Sebentar lagi kita presentasi ya kalau sudah pada selesai. Ya, ya iya. Presentasi. Ayo ini. Main mapping. Main mapping ini. 2 norma 2.
Apa sih kok? Oh iya, aku lali pertanyaannya. Ini gue komen. Masa aku langsung sih? Biasa aku langsung sih. Aku juga. Aku sih kan. Nah, ya, oke, karena sudah selesai, boleh kelompok mana dulu yang mau maju? Bisa. Oke, silahkan. Satu tahap. Satu Jadi ini statuta komitmen perubahan dan sikap siswa. Yang pertama itu norma hukum atau tata tertib. Yang pertama kita akan tepat waktu, tidak terlambat masuk sekolah. Kedua, kehadiran penuh, tidak bolos. Tiga, atribut lengkap, seragam kita akan rapi. Terus bijak menggunakan gawai, tapi hanya saat pembelajaran. Lalu kita ada norma agama, ketakwaan dan toleransi. Kita akan beribadah, itu ikut kegiatan ibadah bersama. Lalu toleransi tinggi, yaitu tidak mengejek teman beda keyakinan. Oke, berikan aplaus untuk kelompoknya Mbak Tia udah tiga. Ayo aku. Ayo kelompok selanjutnya. Maaf ya. Mau Mega sih kamu? Ya baik. Oke, teman-teman, saya akan mempresentasikan tentang statuta komitmen perubahan sikap siswa, yaitu norma kesusilaan yang merujuk ke kejujuran akademik seperti halnya tidak mencontek. Itu dengarkan Atika, soalnya kan kita sering mencontek. Iya. Terus ketulusan hati, tidak berbohong pada guru. Kayak berbohong terus guru kayak guru. Terus Empati dan kasih sayang, tidak perundungan dan bullying. Atika suka membuli dulu. Dibully. Terus punya norma kesopanan, yaitu etika. Yang pertama menjaga lisan, tidak berbicara kasar, kayak kasar gitu nggak boleh. kakak Gaya korup, tidak tidur atau ngobrol saat pelajaran. nah itu Atika. Yang terakhir menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Bu Tika, Bu Kolom Tika, meja. Bu. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Mungkin kekurangan, terima kasih. Kita berikan aplaus. Ya, bagus itu. Punya Mas Agung ya itu. Pelanggaran yang dilakukan Mbak Tika. Nah, dari komitmen yang sudah kalian buat berupa mind mapping itu, nanti di bawahnya kan kalian sudah sediakan ruang kosong buat ditandatangani kalian dan saya. Nanti ditempel di kelas biar kalian gak lupa ditempel. Itu nggak boleh gitu loh, Bu. Boleh, boleh. Kita tandatangani dulu. Oke, nanti ditempel di kelas. Biar Mbak Tika ingat, gak melanggar terus. Oke, karena waktu pelajaran kita sudah selesai ya. Nah, sebentar lagi akan istirahat. Jangan lupa yang belum sarapan nanti sarapan dulu biar semangat ya. Untuk mengakhiri pelajaran. Sebelum mengakhiri, kita baca kesimpulan dulu deh. Kita baca bareng-bareng yuk anak-anak. Norma adalah pedoman yang mengatur perilaku manusia dan kehidupan seperti aman dan Ayo yang benar, bacanya yang benar. Ulangi. norma adalah pedoman yang mengatur perilaku manusia agar kehidupan berjalan tertib, aman, dan damai. Ada 4 macam norma yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum, aturan, dengan materi norma kita dapat hidup rukun, saling menghormati, serta menjaga ketertiban rumah, pola dan masyarakat. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini.
Jadi Ibu harap kalian setelah membuat komitmen itu bisa maksudnya gini. Ibu harap kalian itu mulutnya. Ibu harap kalian bisa merubah kebiasaan buruk kalian. Kebiasaan buruk kalian ya dengan mematuhi norma yang berlaku di sekolah, di rumah dan masyarakat. Karena sampai tua nanti kita akan selalu berdampingan ya dengan norma gitu. Kalau masyarakat. Karena dengan kita mematuhi norma, kita dapat hidup rukun, saling menghormati, serta menjaga ketertiban di rumah, sekolah, dan masyarakat. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri pelajaran? Bu. Berarti kan jangan celometan gitu ya kalau di kelas saya. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan kita ulangan. Aduh. Tadi kan kono ya. Yang PMC. Coba itu udah mau melanggar norma lagi, itu udah mau melanggar norma. Nanti saya kasih nol. Pikir aku. Ya. Oke, kita tutup kelas hari ini dengan berdoa. Karena Mbak Tika dari tadi gak bisa anteng, Mbak Tika pimpin doa. Ayo biar kita segera Selesai. Oke, terima kasih. Selamat istirahat. Jangan lupa sarapan. Ya Bu. Terima kasih Bu. Allah. Oh, sarapan di lala. Mentang-mentang